sampai tujuan rencananya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, "Untuk apa bang?" Saksi Ricky Rizal Wibowo kemudian menjawab, "Nggak tahu." Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Tidak tahu Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan perkataan, "Kamu sanggup gak tembak Joshua?" Dijawab, "Siap Komandan." Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo membuat skenario atau cerita karangan atau cerita bohong dan dijelaskan secara berulang-ulang kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan skenarionya, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Candrawati dan saudari Putri Candrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu respon dan Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, nanti kami semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati, terdakwa Ferdi Sambo pergi ke Duren 3 kemudian mengatakan, kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan rencana atau kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil Lexus LM. Dalam kurung diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengambil senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah untuk dieksekusi.